Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar bersama tema 2, subtema 1, pembelajaran 5. Di akhir pembelajaran nanti, Ibu harap kalian dapat menuliskan hasil pengamatan tentang sifat-sifat benda, menyebutkan isi teks pendek yang dibacakan, mengelompokkan berbagai hal yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Anak-anak, mari kita baca bersama percakapan antara balon dan perahu. Perahu, bagaimana cara kamu berlayar? Dengan bantuan angin. Balon, angin? Apa itu angin? Angin itu udara yang bergerak. Kalau kamu, mengapa bisa menggelembung? Karena di dalam perutku juga ada udara perahu. Ketika udara itu ditiupkan, aku dapat menggelembung. Berarti udara sama-sama berguna bagi kita. Anak-anak, tadi kita sudah mendengar percakapan antara balon dan perahu. Sekarang tulislah jawaban dari pertanyaan berikut berdasarkan teks percakapan. 1. Apa yang dibicarakan perahu kertas dengan balon? Mereka membicarakan cara perahu bisa berlayar dan balon bisa menggelembung. 2. Mengapa balon bisa menggelembung? Balon bisa menggelembung karena ada udara yang ditiupkan. 3. Mengapa perahu kertas bisa berlayar jika diapungkan? Iya, pintar. Perahu kertas bisa berlayar jika diapungkan karena tertiup angin. 4. Sebutkan beberapa benda yang memiliki sifat yang sama seperti balon. Benda yang memiliki sifat yang sama seperti balon, seperti plastik yang ditiup, ban yang dipompa, pelampung, dan lain-lain. Anak-anak, setelah membaca percakapan antara balon dan perahu, kalian telah mengenal sifat-sifat angin dan udara. Angin dan udara merupakan benda yang berwujud gas. Agar kalian lebih paham, lakukan pengamatan berikut ini. Pertama, kalian siapkan alat dan bahan yang diperlukan. Kemudian, lakukan seperti berikut ini. Tiuplah balon sampai menggelembung. Kemudian ikat mulut balon dengan karet. Tiuplah kantong plastik sampai mengembang. Selanjutnya ikat mulut plastik dengan karet. Amati bentuk balon dan kantong plastik tersebut. Bagaimanakah bentuk balon dan kantong plastik? Udara yang ditiupkan ke dalam balon bentuknya akan berubah menyesuaikan bentuk balon. Sementara udara yang ditiupkan ke dalam kantong plastik bentuknya akan sama dengan kantong plastik. Kesimpulannya adalah udara adalah salah satu contoh benda yang berwujud gas. Jadi, sifat benda gas adalah bentuknya berubah-ubah menyesuaikan tempatnya. Sekarang
Mari kita baca teks berikut. Meniup balon. Balon terbuat dari bahan karet. Karet bersifat lentur dan elastis. Saat kita meniup balon, udara masuk ke dalam balon. Balon yang kita tiup akan menggelembung. Udara akan menekan balon ke segala arah. Udara dalam balon akan menyesuaikan dengan bentuk balon. Begitu juga dengan kantong plastik. Artinya, bentuk udara mengikuti bentuk wadahnya. Jawablah pertanyaan berikut. 1. Bagaimana bentuk udara ketika ditiupkan ke balon? Bentuk udara ketika ditiupkan ke balon adalah, iya pintar, menyesuaikan dengan bentuk balon. 2. Bagaimana bentuk udara ketika ditiupkan ke kantong plastik? Bentuk udara ketika ditiupkan ke kantong plastik adalah, iya pintar, menyesuaikan dengan bentuk kantong plastik. 3. Apakah sama bentuk udara ketika ditiupkan ke balon dan kantong plastik? Iya pintar, tidak. Bentuk udara ketika ditiupkan ke balon dan kantong plastik tidak sama. 4. Bagaimana menurutmu sifat udara? Iya pintar. Sifat udara adalah bentuknya mengikuti wadahnya. Amatilah gambar berikut. Apa yang dilakukan Benny dan teman-teman? Iya, Benny dan teman-teman sedang melakukan permainan. Kepala, pundak, lutut, kaki. Bermain ada aturannya. Setiap aturan permainan harus dipatuhi. Ketika bermain, tidak boleh curang. Aturan tidak hanya ada dalam permainan saja. Di rumahku juga ada beberapa aturan. Teman-teman mau tahu? Anak-anak, mari kita membaca bersama aturan di rumah Benny. 1. Bangun pagi pukul 5. 2. Setelah bangun, merapikan tempat tidur. 3. Selalu minta izin bila bepergian. 4. Dalam bermain, tidak boleh lupa waktu. 5. Setelah makan, membersihkan meja dan mencuci piring. Sore hari, membantu pekerjaan orang tua. Pukul 7 malam, belajar dengan rajin. Dan pukul 9 malam, tidur. Anak-anak, kita telah membaca beberapa aturan di rumah Benny. Kalian juga pasti memiliki beberapa aturan yang harus ditaati di rumah. Sekarang berilah tanda centang pada kolom yang sesuai. Kegiatan yang perlu dilakukan atau tidak boleh dilakukan di rumah. 1. Menonton sampai larut malam. Anak-anak, apakah itu perlu atau tidak boleh dilakukan ya? Iya pintar, tidak boleh dilakukan. 2. Membantu ayah dan ibu. Iya hebat,
perlu dilakukan. 3. Mengerjakan PR. Iya, pintar. Perlu dilakukan. 4. Bermain dengan curang. Iya, hebat. Tidak boleh dilakukan. 5. Minta izin kepada orang tua bila akan bepergian. Iya, pintar. Perlu dilakukan. Wah, kalian hebat. Sudah bisa mengelompokkan berbagai hal yang perlu dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Anak-anak, supaya kalian lebih paham pembelajaran kita hari ini, kerjakanlah soal-soal berikut. Baiklah anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.